Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap kawan-kawan semua dan kita semua sehat selalu dan dijauhkan dari wabah virus yang sedang terjadi saat ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang layanan SDI atau Selective Dissemination of Information. Nah, Selective Dissemination of Information itu adalah jasa penelusuran yang disediakan oleh perpustakaan. Nah, Selective Dissemination of Information atau yang dikenal sebagai penyebaran informasi terpilih untuk perpustakaan yang sudah berkomputer atau ada akses ke data bank informasi yang dapat memilih judul dan abstraknya kemudian diberikan kepada pembaca atau yang memesannya. Nah, itu saja pengertian tentang layanan SDI. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Saputri. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup layanan SDI. Ruang lingkup layanan SDI ini mencakup tentang sistem SDI. Terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu basis data dokumen. Basis data dokumen itu dapat dimaksud sebagai file yang berisi deskripsi dokumen dan istilah-istilah yang mewakili isi dokumen yang sedang dijelaskan. Karena SDI ini berbasis tentang komputer, jadi setiap file yang masuk itu harus dapat dibaca oleh komputer. Yang kedua yaitu seperangkat profil pengguna. File yang menggambarkan pengguna atau penerima layanan SDI dan mereka memberikan subjek. File profil pengguna ini harus dapat dibaca komputer juga. Jadi profil pengguna ini aktivitas penting dan dijelaskan dalam rincian lebih besar. Selanjutnya yaitu ada C, mekanisme untuk mencocokkan deskripsi dokumen dengan pengguna. Mekanisme yang digunakan untuk mencocokkan dokumen dengan pengguna yaitu adalah komputer. Bahkan program komputer berjalan di dalam komputer melakukan pencocokan kepentingan pengguna dengan dokumen. Dan yang selanjutnya yaitu sistem antarmuka pengguna SDI. Sistem antarmuka ini dapat dimaksud dengan komunikasi, sama halnya dengan kita. Jika bertemu dengan dua orang atau lebih itu disebut dengan komunikasi atau interaksi. Antarmuka layanan SDI terdiri dari menampilkan pengguna layanan SDI, pemberitahuan SDI, literatur terbaru yang cocok dengan minat pengguna yang diberikan. Umpan balik yang disediakan oleh pengguna adalah tentang kegunaan atau sebaliknya dari notifikasi yang dikirimkan kepadanya. Di luar negeri, dalam operasi SDI ini adalah para ilmuwan informasi dalam organisasi dengan penggunaan dan memiliki pengetahuan tentang karakteristik data dokumen dan dalam pencipta penggunaan profil. Dan yang selanjutnya yaitu ada 4 fungsional area aktivitas dari sistem SDI. Yang pertama yaitu melakukan pemilihan, yang kedua melakukan pemberitahuan, dan yang ketiga melakukan umpan balik, yang keempat melakukan modifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 akan melanjutkan penjabaran mengenai layanan Selective Disseminative Information atau kita kenal dengan SDI. Nah, apa itu layanan SDI? Layanan SDI merupakan layanan yang diberikan oleh perpustakaan kepada pemustaka berupa pilihan koleksi berdasarkan minat dan juga kebutuhan kita. Nah, lalu bagaimana cara pembuatan layanan ini? Nah, ada dua layanan SDI. Pertama layanan SDI manual dan layanan SDI online. Layanan SDI manual merupakan cikal bakal dari lahirnya layanan SDI online. Kita akan membahas mengenai tahapan pembuatan dari layanan SDI online. Ada 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu tahap pendaftaran. Nah, biasanya pustakawan akan memberikan lembar formulir kepada pemustaka yang dapat diisi berdasarkan minat dan kebutuhannya akan informasi. Lalu tahap kedua yaitu pencocokan informasi. Setelah pustakawan mendapatkan profil dari pustaka mengenai kebutuhannya akan informasi tersebut, selanjutnya akan dicocokkan dengan koleksi yang ada di perpustakaan, apakah bersinggungan dengan minat dari si pustaka tadi. Nah, tahap ketiga dan tahap terakhir yaitu pemberitahuan pada pengguna terhadap informasi yang dibutuhkannya. Setelah ditemukan koleksi yang dibutuhkan oleh pemustaka, maka pustakawan akan menginformasikan kepada pemustaka tadi. Nah,
informasi ini dapat berupa fax atau email, dari notifikasi web ataupun aplikasi. Nah, biasanya alert atau penyampaiannya itu memberitahukan bahwa koleksi yang kita butuhkan atau koleksi yang kita inginkan sudah ada dan dapat dipinjam. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan mengenai layanan Selective Disseminative Information. Saya mewakili kelompok 9, memohon maaf jika ada penyampaian kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi